Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini Clarissa akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke Pico Card Reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu tentang bagaimana sih perasaan dia saat ini kepada kamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang ingin tahu bagaimana sih perasaan si doi saat ini kepada kamu, bisa si doi, bisa PDKT-an, bisa saja orang yang saat ini lagi dekat dengan kamu. Simak terus pick card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke, langsung saja ya. Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita ambil kartunya, yaitu tentang bagaimana perasaan dia saat ini terhadap kamu. Oke, bagaimana perasaan dia saat ini terhadap kamu? Oke, kartunya terbuka ya. 1, 2, dan oke, kita ambil yang ini. 3 kartu. Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya, saran dari Clarissa gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus, oke? Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika kalian yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bacakan dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang bagaimana sih perasaan dia saat ini ke kamu. 1 kartu terbuka, di sini ada kartu strength. Kartu yang kedua, oke, di sini pas ya. Ada kartu yang ketiga, keempat, dan kartu yang kelima. Oke, kita ambil sini ya, biar kalian juga kelihatan jelas nih. Di sini ada kartu The Sun juga. Ada kartu Knight of Swords. Oke, bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu?
Mungkin yang saya lihat ya kamu akhir-akhir ini sepertinya tuh kayak kurang diperhatikan sama dia. Sepertinya komunikasi yang kamu jalani saat ini sama dia juga sepertinya tuh kayak nggak seintens dulu deh gitu. Dan kamu saat ini sedang berpikir keras bagaimana keadaan dia gitu dan apa yang dia lakukan serta kenapa dia jadi seperti itu. Mungkin saat ini yang ada di dalam pikiran kamu seperti itu ya. Tapi di sini aku melihat bahwa sepertinya orang ini saat ini tuh kayak sedang ingin fokus sama satu tujuan hidup dia. Mungkin orang ini saat ini tuh kayak mungkin kamu merasa bahwa dia mungkin kayak sedang bahagia di atas penderitaan kamu. Mungkin kamu saat ini berpikir bahwa dia udah nggak peduli sama kamu. Semua yang kamu pikirkan tuh salah sebenarnya. Karena bisa dibilang perasaan dia saat ini kepada kamu itu masih tetap gitu, masih tetap cinta, masih tetap sayang. Karena kesibukan, karena suatu hal gitu yang membuat antara hubungan kamu dan dia jadi terhambat gitu. Jadi ya otomatis tuh kayak dampaknya seperti itu gitu. Padahal jika dipikir gitu, dia sama sekali nggak ada rasa jenuh sama kamu, nggak ada sama sekali rasa bosan sama kamu. Bahkan bisa dibilang rasa cinta dan sayang dia itu masih tetap untuk kamu. Walaupun ya di sela-sela kesibukan dia, di sela-sela aktivitas dia gitu. Memang yang jadi kendala utama sih menurut aku tuh tentang dia nggak bisa lagi memberikan waktu terbanyak dia untuk kamu. Sedangkan kamu gitu, kamu butuh seseorang yang dalam artian tuh kayak sesibuk-sibuknya lo gitu, sesibuk-sibuknya kamu harus ada dong gitu waktu buat aku gitu. Dan hal itu ternyata nggak kamu dapatkan. Karena apa? Bisa dibilang mungkin orang ini tuh kayak saat ini tuh sedang banyak tekanan juga ada. Baik dari keluarga, baik dari pekerjaan, maupun sama aktivitas dia gitu. Yang memang hal itu menyita waktu gitu ya. Waktu dia. Jadi intinya tuh kayak dulu mungkin dia sih masih bisa santai. Masih bisa sering-sering menghubungi kamu. Masih sering-sering nge-WA kamu. Tapi setelah orang ini mendapatkan mungkin tuh kayak ini loh gitu, mungkin bisa jadi pekerjaan tambahan, mungkin orang yang sedang memiliki beban, atau mungkin kayak banyak urusan yang harus dia selesaikan gitu, hal tersebut jadi terhambat gitu. Dan di sini memang gitu dari kamunya sih terlihat gitu ada sisi khawatir, takut misalnya kamu dan nggak dihiraukan lagi nih sama dia gitu. Kamu mungkin udah dalam artian tuh kayak nggak di apa ya, dalam artian tuh perasaan dia udah hambar sama kamu. Ya aku ngerti lah perasaan kamu seperti apa, di sini kelihatan banget. Cuman saran dari aku sih selalu berpikir positif aja. Tunjukkan bahwa intinya tuh kayak kamu jadi seseorang itu yang benar-benar layak untuk dia perjuangkan. Dengan cara seperti apa yang kamu lakukan saat ini gitu. Kamu sebagai pasangan harus bisa mensupport dia. Walaupun dia menyuekin kamu, dia menghiraukan kamu, saya yakin gitu. Dia pasti akan dalam artian tuh diri kamu gitu di hadapan dia gitu pasti ada nilai plusnya. Karena apa gitu, ya memang yang dia cari adalah seseorang yang seperti itu, mampu menemani dia di kala mungkin dia sedang merasa kesulitan, sedang senang, sedang susah gitu. Kamu selalu ada bagi dia. Saya yakin dia pasti akan berbalik berpikir positif sama kamu. Dan intinya tuh kayak mungkin saat ini kamu merasa takut kehilangan dia, tapi di lain waktu dia yang merasa takut kehilangan kamu, karena dia merasa bahwa oh ternyata orang yang benar-benar menemani dia di saat dia berada di posisi bawah gitu, ternyata kamu gitu yang selalu support dia dari belakang gitu. Memang orang ini sih bisa dibilang tuh kayak orangnya nggak bisa multitasking gitu loh. Orang ini tuh kayak nggak bisa, dia banyak pekerjaan, dia ada sesuatu hal yang harus dia urus gitu, ada pasangan, dia tidak bisa membagi waktu dia untuk, intinya tuh kayak pikiran dia bercabang gitu untuk berpikir sama hal-hal yang lain. Tapi orang ini tuh tipe seseorang yang fokus sama satu tujuan dulu, step by step. Baru kalau misalnya urusan yang A udah kelar, baru lari yang ke B. Kalau B udah kelar gitu, lari yang ke C. Dan memang gitu, yang tersiksa jadi korban dan dampaknya adalah kamu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu mau lebih bersabar dan lebih ngerti gitu, saya yakin bahwa orang ini tuh akan, hati dia tuh akan tergerak gitu ya, tergerak untuk masih tuh respect dan respon lagi sama kamu. Karena memang aku tahu bahwa kamu mungkin dalam akhir-akhir ini gitu kayaknya udah, dalam arti tuh kayak kamu ngerasa dampaknya itu cukup gede banget gitu. Yang mulai dulu dia perhatian sama kamu gitu, dia intens sama kamu, tapi orang ini tuh rasanya tuh kayak seolah-olah itu kayak kamu rasanya bahwa hubungan ini tuh kayak nggak seanget dulu gitu. Tapi sebenarnya di sini tuh kayak kamu dituntut harus lebih peka gitu loh, peka sama dia.
Karena orang ini tuh nggak bakalan ngomong gitu kalau misalnya kamu nggak memancing gitu, nggak memancing sesuatu hal yang dalam artian tuh kayak ngena dalam banget sampai bener-bener mulut orang ini kebuka gitu. Jadi dia bakalan diem banget gitu. Padahal di balik itu semuanya orang ini juga memiliki beban pikiran yang keinginan dia sih sebenarnya terselesaikan, tapi kayaknya dia masih belum bisa menyelesaikan. Jadi kayak dampaknya tahu nggak sih gitu? Ya dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu gitu, tapi dalam artian tuh kayak dia nggak mau deh nanti dampaknya yang kena semprot gitu itu kamu gitu. Jadi kayak ya udah gitu, dia lebih memilih kayak slowly aja sih sama kamu gitu. Bukan berarti nih orang udah nggak cinta sama kamu, udah nggak sayang sama kamu, itu salah gitu. Tapi orang ini tuh kalau masalah perasaan, masalah hati, orang ini tuh masih pinter lah ngejaga hati dia gitu. Bahkan mungkin kamu udah dalam artian tuh kayak ngerasa bahwa jangan-jangan nih orang udah lari nih sama orang lain, atau jangan-jangan nih orang udah memiliki hubungan sama orang lain. Itu sebenarnya hal yang salah gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh tipe seseorang yang ingin fokus dulu dalam hal itu yang mana yang harus dia fokuskan, yaitu memang dia tuh kayak udah memiliki barometer gitu, udah memiliki barometer dalam artian tuh kayak oh yang A masih bisa ditunda, berarti saya harus menjalani yang C dulu gitu, karena yang C itu mengharuskan harus cepet-cepet diselesaikan nih gitu. Jadi orangnya itu kayak udah tau lah gitu mana porsi yang harus diprioritaskan dulu dan mana yang masih bisa ditunda. Tapi dan di sini tuh yang kelihatan tuh dari kamunya sih yang kayak ya terlalu khawatir lah, terlalu mikir yang enggak. Tapi itu hal yang wajar sih. Karena apa? Kamu saking sayangnya sama dia, kamu takut dia kenapa-napa gitu. Jadi itu hal yang wajar, hal yang manusiawi apabila kamu berpikiran seperti itu. Dan aku di sini juga ngelihat sih bahwa sebenarnya jika kamu lebih berani, lebih tertantang gitu, lebih baik coba gitu, tanya dia. Tetapi apabila dia memang kayak nggak mau diajak ngobrol gitu, nggak mau diajak apa, ya udah gitu, dia jangan dipaksa, biarkan dia tenang dulu pikirannya. Kalau baru dia udah ngerasa tenang gitu, baru kamu boleh gitu, dalam artian tuh kayak menunjukkan rasa respect kamu terhadap dia gitu. Karena dalam artian tuh kayak peduli terhadap pasangan itu banyak caranya. Perhatian, simpati, kamu selalu ada di saat dia terpuruk, itu adalah salah satu hal menunjukkan bahwa kamu itu memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pasangan kamu gitu. Terus yang kamu lakukan saat ini udah bener kok sebenarnya gitu. Cuman memang orang ini tuh kayaknya hati dia tuh kayak masih belum tergerak. Karena apa? Ya orang ini masih mungkin ingin fokus sama satu tujuan yang tadi gitu. Tapi buat kamu sih nggak usah terlalu cemas, buat kamu nggak usah terlalu khawatir. Yakin bahwa di balik kesulitan saat ini pasti akan ada sebuah hikmah yang datang. Karena bisa dibilang tuh kayak tahu nggak sih gitu, namanya cinta itu adalah sebuah tantangan gitu. Tantangan tuh dalam artian tuh kayak asalkan kita mau bersabar gitu dalam menjalani hubungan atau cinta, saya yakin pasti hati dia bisa kamu taklukkan gitu, dan dia pasti akan takluk di hadapan kamu. Karena sebenarnya orang ini tuh yang dia cari itu cuma satu sih gitu, dalam artian tuh kayak orang yang bisa ngertiin dia, orang yang selalu ada di saat dia di posisi apapun gitu. Terus juga orangnya peduli sama pasangan. Itu sebenarnya yang dia cari itu seperti itu. Cuman di sini tuh memang dalam artian tuh kayak ini adalah ujian terbesar kamu sih gitu. Dalam intinya tuh kayak dalam sejarah percintaan kamu gitu. Yang porsi yang paling besar nih ya sekarang ini gitu. Ketika kamu memang kayak dihadapkan sama dia yang posisinya seperti itu. Tapi di sini kamu sepertinya tuh kayak masih mencoba bertahan gitu. Kamu masih mencoba bertahan walaupun rasanya gitu kamu ingin berteriak dan merasa sulit dan kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi di sini aku masih melihat gitu, kamu masih yakin bahwa ada sebuah miracle atau keajaiban yang nantinya itu akan datang gitu apabila kamu bersabar. Jadi aku di sini melihat kamu lebih memilih bersabar. Nggak apa-apa gitu, itu hal yang bagus. Terus bisa dibilang kamu juga orangnya sih dalam artian tuh kayak gini ya, kamu selalu mendoakan dia gitu di saat masih itu berada di posisi apapun gitu, baik dia ngerasa kesulitan, baik dia ngerasa seneng gitu, kamu selalu memanjatkan doa-doa yang positif untuk dia, dan itu juga hal yang bagus sih gitu. Dan aku di sini juga ngelihat bahwa dia pun juga sepertinya sama-sama mendoakan ya, dalam artian tuh kayak apa yang kamu doakan gitu ya sama Tuhan, dia juga kayak merasakan gitu, kayak dia jauh lebih tenang, jauh lebih apa gitu.
Terus dia juga bukan cuma memikirkan kamu aja sih gitu. Dia juga sepertinya ngerasa rindu juga, ingin bertemu sama kamu. Bahkan orang ini sepertinya juga sepertinya tuh kayak udah mempersiapkan sesuatu hal kecil gitu ya, yang untuk dalam artian tuh kayak kamu nantinya itu biar jadi sebuah kejutan gitu. Dia sepertinya udah mempersiapkan hal itu. Dan di sini aku juga lihat ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh yang artinya tuh kayak, ya saat ini memang aku melihat bahwa ini tuh kamu diperlakukan seperti itu kayak rasanya tersiksa sih gitu. Tersiksa batin, pikiran, semuanya campur aduk jadi satu. Tetapi ingat gitu, next kedepannya gitu, kamu akan dapat menemukan sebuah, intinya tuh kayak apa ya, sebuah pencerahan gitu ya, sebuah pencerahan baru gitu. Dari masih itu di balik kesulitan gitu akan ada sebuah titik terang yang nantinya tuh kayak mampu buat kamu jadi bisa tersenyum lagi, bisa ngerasa seneng lagi, bisa ngerasa happy lagi gitu. Karena bisa dibilang tuh gini ya, dalam arti tuh kayak, hmm, setelah orang ini mungkin ngerasa bener-bener hati dia healthy lagi, sehat lagi, baru orang ini tuh akan dalam artian tuh kayak memulai memperbaiki komunikasi yang jauh lebih intens, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini nantinya gitu, kamu akan merasa bahwa wah ternyata ini adalah sebuah keajaiban yang memang diberikan Tuhan gitu. Dari dibalik kesulitan yang kemarin aku hadapi gitu. Jadinya seperti itu. Bahkan bisa dibilang orang ini kedepannya tuh bakalan buat kamu kayak ngerasa happy terus, ngerasa seneng terus. Intinya tuh kayak dalam artian tuh entah orang ini bagaimana caranya, yang jelas orang ini tuh kayak bakalan selalu ngebuat hati kamu itu kayak ngerasa happy lagi, seneng lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Terus sis, oke, mungkin kemarin kamu udah cukup banyak berjuang sih untuk dia gitu. Kamu udah banyak berkorban, banyak berjuang untuk dia. Tetapi kedepannya saya yakin setelah kamu berhasil meluluhkan hati dia, menaklukkan dia, dan dia takut kehilangan kamu, saya percaya bahwa dia kedepannya bakalan lebih banyak berkorban dan berjuang untuk kamu. Jadi ini seperti itu. Jadi kayak dibalik apa ya, dibalik perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan, jadi kayak nantinya tuh sama Tuhan akan digantikan sama si dia ini gitu, yang kayak kedepannya jauh lebih banyak berkorban untuk kamu gitu. Dan di sini kamu pun juga seperti itu, kayak bisa bernafas dengan tenang, bisa duduk bisa duduk dengan tenang. Maaf ya, kucing aku tiba-tiba tuh langsung lompat gitu. Bisa duduk dengan tenang dan bikin hati kamu bisa jadi kembali berbunga-bunga lagi. Walaupun nantinya gitu, di sini ada kartu The Strength gitu. Walaupun kayak nantinya tuh kayak benar-benar kamu kayak masih nggak percaya gitu loh. Ternyata gitu, aku mampu juga nih gitu meluluhkan dan menaklukkan hati dia gitu. Walaupun kamu nantinya nggak percaya, tapi ya hal itu bakalan terjadi gitu. Dan kamu akan merasakan sebuah, dalam artian tuh wah it's amazing gitu. Ternyata Tuhan masih sayang dan peduli sama aku gitu. Dia masih dalam artian tuh kayak masih, rasa sayang dia yang dulu itu ternyata itu masih diutuhkan lagi gitu. Terus juga di sini, di sini tuh menggambarkan dalam artian untuk saat ini gitu, kamu harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Jangan terlalu panik terlebih dahulu, jangan terlalu menyimpulkan hal-hal yang kamu sendiri kayak masih belum tahu faktanya seperti apa gitu. Menenangkan diri adalah hal yang harus kamu utamakan. Terus juga di sini, sebisa mungkin aku tahu walaupun saat ini beban hidup kamu cukup banyak gitu, tetapi alangkah baiknya gitu apabila kamu bisa menyikapi hal tersebut dengan penuh kesabaran. Selain bersabar gitu, kamu harus tetap ceria. Tunjukkan bahwa kamu jangan sampai gitu dikalahkan sama problem atau masalah, tapi kamu harus bisa menjinakkan dan meluluhkan masalah tersebut gitu. Terus di sini ada kartu Knight of Swords gitu. Oke, apapun yang kamu lakukan, flashback ke belakang kemarin tuh udah bener gitu. Apapun yang kamu lakukan kemarin tuh tidak akan sia-sia. Karena tahu nggak sih, perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti apa nanti hasil yang akan kamu dapatkan? Kamu akan bisa duduk dengan tenang, hati kamu akan merasa bergembira, berbunga-bunga, dan berbahagia. Jadi bener-bener ini tuh akan menjadi sebuah story of love, cinta yang bener-bener kompleks ya. Dalam artian tuh kayak
mulai dari kamu kenal, kamu menghadapi situasi yang cukup sulit gitu, mulai dari yang dia seperti itu kayak ini orang kenapa sih gitu yang kamu ini nggak tahu gitu salah kamu di mana apa gitu, tiba-tiba nih orang itu kayak komunikasinya udah nggak seintens dulu karena mungkin yang sudah saya sebutkan tadi, dia sedang banyak urusan, banyak masalah gitu, sampai benar-benar kamu benar-benar bisa dalam artian tuh kayak menjinakkan hati dia, kamu benar-benar bisa meluluhkan hati dia gitu, sampai benar-benar ya kamu benar-benar bisa merasakan sebuah ketenangan yang hak gitu loh. Jadi kayak ini tuh akan menjadi sebuah cinta yang story of love yang benar-benar bagus banget gitu loh, yang ini tuh kayak layak lah untuk kamu ceritakan nantinya gitu ke teman kamu, sahabat kamu, anak kamu nanti gitu loh. Dan di sini yang terpenting satu, di sini ada kartu The Sun gitu. The Sun tuh kan yang artinya tuh kayak dia matahari itu adalah yang ini tuh kayak dia selalu ada gitu. Baik buminya itu dalam artian tuh kayak bagaimana ya? Dalam artian tuh kayak selalu menyinari tata surya gitu. Jadi kamu, peran penting buat kamu harus jadi seseorang tuh yang seperti matahari gitu. Jadi baik dia ngerasa sulit, dia ngerasa seneng, dia ngerasa sedih, kamu harus mampu memberikan motivasi, support, dan ini tuh kayak semangat gitu, semangat yang tak pernah padam untuk dia. Karena dengan seperti itu dia pasti akan menyimpulkan gitu bahwa kamu adalah tipe seseorang yang benar-benar selalu respect dan peduli sama dia gitu. Alhasil ya dia kedepannya bakal lebih banyak berjuang untuk kamu, walaupun kemarin gitu kamu yang banyak berkorban dan berjuang. Dan kedepannya gitu kamu tinggal menikmati aja kebahagiaan bersama dia gitu. Terus kita lihat lagi di sini ada kartu Ace of Cup, ada kartu Ace of Cup, ada kartu Ten of Pentacle, ada kartu The Emperor, terus di sini ada kartu Knight of Pentacle. Pentacle terus ya. Memang dia lebih condong untuk mencari pentacle sih akhir-akhir ini yang dia fokuskan gitu. Tapi memang dampaknya itu jadi ke hubungan kamu gitu loh. Dampaknya seperti itu sih. Karena tahu sendiri kan gitu, dia tuh bukan tipe seseorang yang multitasking, bisa berpikir bercabang, memikirkan banyak hal. No. Oke. Di sini aku ngelihat ada kartu Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh untuk masalah hati dan perasaan dia saat ini kamu nggak perlu khawatir, karena di sini yang aku lihat perasaan dia untuk kamu itu masih sangat banyak, masih sangat meluap-luap. Perasaan dia itu masih cukup besar sama kamu. Dan dia masih kedepannya tuh kayak masih berharap banyak sama kamu gitu, sampai benar-benar nantinya gitu kamu akan merasakan sebuah dampak keindahan gitu dari apa yang kamu lakukan flashback ke belakang kemarin. Terus di sini aku tahu sih bahwa memang keinginan kamu dan dia bisa bersatu, maksudnya itu bisa dipersatukan dalam tali ikatan tali pernikahan, itu cukup besar gitu. Dan di sini memang gitu, dalam artian tuh untuk saat ini kamu merasa sepertinya tuh kayak bersatu dengan dia tuh kayak masihnya tuh kayak cukup jauh gitu. Tapi saya yakin kok di balik kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi gitu, apapun yang menjadi keinginan kamu itu akan terwujud asal kamu benar-benar mau bersabar gitu. Dan di sini ini nggak berlaku ya buat laki-laki ataupun perempuan, itu sama gitu. Dan di sini ada kartu The Emperor tuh yang artinya memang gitu sebenarnya hal yang paling kamu benci itu ketika kamu dicuekin sama dia, ketika kamu tuh kayak seolah-olah tuh gak direspek sama dia dan kamu itu kayak nggak tahu letak salah kamu itu di mana. Itu sebenarnya itu hal yang paling kamu benci. Tapi bagaimanapun juga gitu, jalani aja gitu, namanya kehidupan gitu. Walaupun terkadang kamu juga suka ngiri gitu ketika ngelihat orang lain kok bisa ya hidup berdampingan, saling berbahagia gitu. Tapi di sisi lain gitu, saya yakin kok gitu, pasti apapun yang kamu inginkan tuh pasti bakalan terwujud.
Terus di sini juga ada kartu Knight of Pentacle gitu. Knight of Pentacle tuh yang artinya untuk saat ini sih memang dia lebih banyak berkorban untuk pekerjaan dia menurut aku gitu. Dan tapi di sini tuh kayak apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata ini untuk masa depan yang akan kamu jalani bersama dia. Jadi nih orang ya bener-bener udah mempersiapkan masa depan dari sekarang nih gitu. Intinya itu untuk kebahagiaan dia bersama pasangannya di masa yang akan datang. Jadi untuk saat ini tuh mumpung dia masih muda gitu, mumpung dia masih apa, dia masih menggembu-gembu nih gitu. Walaupun dia seorang perempuan gitu, tapi semangat dia, kalaupun dia seorang perempuan gitu, rasa semangat dia, rasa jiwa dia itu kayak masih bener-bener dalam artian tuh kayak membara-bara semangat untuk bekerja walaupun dia seorang perempuan. Kalau dia seorang laki-laki gitu, ya dia berarti udah mampu menunjukkan tentang rasa tanggung jawab dia gitu ya terhadap pasangannya walaupun kamu belum menikah, belum married nih sama dia gitu. Terus di sini sebenarnya dia pun juga ngerasa khawatir, ngerasa bersalah juga sama kamu gitu. Tapi apa mau dikata gitu loh. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia juga terjebak dalam situasi yang sangat sulit gitu. Terjebak dalam sebuah pilihan yang menurut dia tuh cukup-cukup sama-sama berharga dan membingungkan gitu. Tapi untungnya si orang ini menurut aku sih bijaksana. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia bijaksana dan intinya tuh kayak orang ini tuh tau lah gitu mana yang benar-benar harus dia prioritaskan. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, dia tipe seseorang yang benar-benar kayak dia ngerti lah gitu bagaimana cara dia nantinya gitu ya ngejelasin ke pasangannya atas apa yang terjadi saat ini gitu. Terus di sini sih menurut aku ini sebenarnya tuh kayak keinginan dia tuh kayak kamu jangan terlalu banyak pikirin dia deh gitu. Nanti kamu jadinya jatuh sakit gitu. Jadi kayak intinya tuh kamu itu cukup untuk saat itu kayak bener-bener berikan dia support, doa dan dukungan itu yang terbaik. Terus juga di sini ini sebenarnya kata-kata yang ingin dia sampaikan ke kamu. Kamu jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan sesuatu hal gitu sebelum intinya tuh kayak sebelum kamu tahu fakta dan realitanya secara real gitu. Dan di sini sebenarnya dia tahu kok gitu sebenarnya apa keinginan kamu, apa harapan kamu. Tapi keinginan dia sebenarnya untuk saat ini tuh kamu harus bisa mengontrol kesabaran kamu sendiri karena di balik itu semuanya dia yakin gitu akan ada sebuah anugerah dan keindahan yang akan menjemput kalian berdua. Terus juga di sini walaupun kamu kayaknya masih ngerasa ya bahwa sepertinya tuh kayak jenjang pernikahan, keseriusan itu kayaknya masih jauh-jauh deh gitu dari hubungan kita gitu. Itu kan artinya tuh kayak kamu bernegatif thinking gitu. Dan hal itu sebenarnya tuh kayak kamu harus bisa memaintenance gitu. Dalam artinya tuh kayak oke gitu. Entah cepat entah lambat gitu. Yang penting kamu udah melakukan yang terbaik is okay gitu loh. Karena apapun yang kamu gapai gitu, itu nantinya tuh akan berpengaruh di kehidupan yang di masa yang akan datang bersama dia. Terus aku juga di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Ace of Cup tuh menggambarkan tentang Ace of Cup tuh adalah gambaran tentang gini sih. Dalamnya hati seseorang kamu itu nggak ada yang tahu gitu. Mungkin kamu hanya tahu sebatas permukaan, tapi dalamnya hati dia kamu kan nggak tahu gitu. Mungkin apa yang kamu rasa dan kamu lihat gitu itu nggak, dalam artian tuh kayak nggak sesama atau nggak sesuai dengan bagaimana perasaan dia terhadap kamu, bagaimana cintanya dia untuk kamu gitu. Jadi saran dari aku sih kamu jangan terlalu dalam artian tuh berargumentasi sendiri gitu. Dia udah bosen sama aku, dia udah nggak cinta sama aku, karena kita nggak akan pernah tahu gitu gimana perasaan dia dalam hati dia yang sesungguhnya gitu. Jadi seperti itu. Dan oke, sekarang kita lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu nomor 2. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan kita akan mencoba kita reading yang kartu nomor 2. Di sini ada kartu The Magician. Oke, kita coba lihat bagaimana sih perasaan dia saat ini kepada kamu.
Oke, di sini ada kartu The Hangman. Kita coba lihat. Terus kartu yang kedua ada kartu Three of Pentacle. Terus di sini juga ada kartu Ten of Pentacle. Terus di sini juga ada kartu Eight of Pentacle. Terus juga ada kartu Four of Cup. Oke. Yes. Apa yang saat ini dia ini ya? Bagaimana perasaan dia saat ini terhadapmu? Menurut aku dia saat ini tuh sedang kangen kamu deh gitu. Dia sedang rindu-rindunya sama kamu. Dia sedang sebenarnya tuh ingin sekali bertemu sama kamu. Ingin sekali dalam artian tuh kayak kita saling bertatap muka gitu. Karena kita menjalin hubungannya sudah lama gitu, tapi antara kamu dan dia itu kayak belum pernah bertatap muka atau bertemu. Ya pernah sih bertatap muka, hanya lewat VC, video call gitu. Dan sebenarnya keinginan dia itu bukan itu loh gitu. Keinginan dia itu pengen ketemu kamu secara langsung. Tapi sepertinya kamu sudah bikin rencana beberapa kali sama dia, tapi sepertinya juga gagal berkali-kali. Dan itu juga yang membuat dia itu kayak sebenarnya tuh ngerasa sedih gitu. Dalam artian dia ingin sekali sebenarnya tuh kayak menjalin hubungan sama kamu, ingin dalam artian tuh kayak berbahagia, bukan menjalin sih, ingin bertemu sama kamu, ingin berbahagia sama kamu, tetapi saat ini tuh kayak nih orang itu masih belum bisa itu kayak kesampaian bertemu sama kamu karena ada beberapa hal. Mungkin ya masalah pekerjaan juga ada gitu, mungkin masalah antara jarak dan kamu juga cukup jauh gitu. Di sisi lain gitu yang saya lihat sepertinya itu kayak juga mungkin masalah faktor pandemi ini juga sih yang salah satu menjadi penghambat buat kalian tuh bisa bertemu. Dan saat ini perasaan dia saat ini terhadap kamu, kalau misalnya dia masih sayang sama kamu, kalau misalnya dia rindu, dia sangat rindu sama kamu. Dan yang menjadi problem tuh saat ini adalah gitu, dalam arti tuh kayak orang ini ngerasa sedih karena nggak bisa ketemu kamu secara langsung gitu. Dan orang itu kayak banyak membayangkan gitu ya, berfantasi tentang masalah gitu ya, seandainya gitu antara kamu dan dia bisa bertemu gitu, antara kamu dan dia bisa bertemu gitu, mungkin kamu dan dia itu akan banyak melakukan suatu hal gitu, misal traveling, misal rencana kemana, nemuin orang tua kamu atau bagaimana, atau saling memperkenalkan keluarga satu sama lain. Itu sebenarnya keinginan dia, tetapi hal tersebut harus tertunda beberapa kali, dan itu yang membuat dia itu kayak kecewa juga ada, ngerasa sedih juga ada, dan kamu pun juga sepertinya itu merasakan hal yang sama. Terus kalau tipe orang seperti ini, saya lihat orang ini tuh tipe seseorang yang bisa ngejaga hati dia untuk pasangannya, itu yang saya lihat. Walaupun terkadang kamu juga orangnya cemburuan, ngerasa khawatir, cemburu, takut kalau misalnya dia jauh di sana ngapa-ngapain bersama orang lain, jalan bersama orang lain gitu. Itu sih yang kamu takutkan. Karena untuk saat ini gitu, sejujurnya kamu sangat dalam artian tuh kayak udah ngerasa jatuh cinta banget sama dia, udah ngerasa sayang banget sama dia. Maka dari itu gitu, kamu nggak ingin dalam artian tuh kayak kehilangan dia. Jadi wajar gitu apabila kamu berpikir hal yang seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini mungkin dalam diam dia gitu. Orang ini dalam diam dia tuh kayak terkadang kalau misalnya dia seorang cewek gitu, pasti dia bakalan nangis gitu. Kalau dia seorang cowok gitu, tahu nggak sih gitu arti dari makna seorang laki-laki yang menangis gitu, menangis untuk pasangannya. Kamu tahu kan gitu rasa sedihnya itu seperti apa. Kalau kita melihat perempuan atau cewek gitu, itu hal yang biasa sih, hal yang wajar. Tapi kalau misalnya terkadang cowok sampai nangis gitu, sampai menitihkan air mata, itu berarti rasa sedih dia tuh udah dalam banget gitu. Terus orang ini juga berharap sih gitu datangnya sebuah keajaiban dari Tuhan gitu. Dalam artian tuh kayak
ya mudah-mudahan gitu, karena orang ini tuh kayak udah mulai berpikir deh, sepertinya tuh akan melakukan sebuah rencana buat bertemu, intinya tuh kayak menyusun ulang gitu rencana lagi buat ketemu sama kamu gitu. Dan dia tuh kayak berharap keajaiban gitu, nih nggak boleh gagal lagi nih gitu, karena bisa dibilang tuh kayak ini adalah kesempatan yang terakhir gitu loh. Terus dan ini tuh kayak walaupun kamu dan dia jauh gitu, tapi kamu dan dia itu kayak satu pemikiran, satu pemikiran tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin ini kameranya gimana ya, mungkin kamunya berpikir tuh seperti itu, satu pemikiran tuh yang artinya gitu ya, kamu memikirkan dia, otomatis dia juga mikirin kamu gitu. Ya mungkin kamu sih mikir ah halu gitu, nggak mungkin gitu, tapi memang adanya seperti itu gitu. Ketika kamu mikirin dia gitu, dia juga mikirin kamu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa batin kamu gitu dan batin dia itu kayak seolah-olah itu saling terkoneksi satu sama lain gitu. Kamu cukup peka gitu ketika nih orang itu ada something gitu, atau ada sesuatu hal gitu yang nggak beres sama dia, dan dia pun juga sepertinya itu merasakan hal yang sama. Dia juga cukup peka gitu, apabila kamu terjadi sesuatu dia juga pasti mikirin gitu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa sebenarnya tuh kayak gini loh, keajaiban yang kalian tunggu itu pasti akan datang gitu di saat kalian gitu benar-benar kayak nantinya tuh ketemu. Karena kayak pertemuan antara kamu dan dia itu akan menjadi sebuah pertemuan yang cukup mengesankan sih. Dalam arti tuh kayak kamu udah kenal dia tuh cukup lama, tapi kayak kamu dan dia baru ketemunya tuh kayak barusan gitu loh. Terus walaupun sebenarnya itu banyak sih ya seseorang itu yang kayak berusaha ingin ngedeketin kamu gitu, dan dia pun juga seperti itu, banyak orang yang dalam artian tuh ingin ngedeketin dia juga gitu. Tapi antara hati kamu dan hati dia tuh kayak satu cinta, dalam artian tuh kayak is okay lah gitu. Antara kamu dan dia tuh kayak berusaha saling menjaga perasaan satu sama lain gitu loh, biar apapun yang menjadi keinginan kamu dan dia sama-sama bisa kesampaian gitu loh. Dalam artian kan mungkin kamu dan dia tuh ingin, ya siapa sih yang nggak ingin ya, dalam artian tuh menjalin hubungan yang saat ini sedang kamu jalan itu, kayak kamu bisa married sama dia, bisa menikah sama dia. Itu adalah keinginan setiap insan gitu. Dan kamu menjaga hati dan dia juga menjaga hati, itu adalah salah satu hal gitu ya, dalam artian tuh kayak biar bisa keinginan itu bisa terwujud gitu loh. Terus walaupun kamu juga terkadang suka juga ribut sama dia, berantem sama dia, tapi saya yakin kedepannya kalian berdua akan menjadi pribadi yang sama-sama dewasa, yang sama-sama tidak mementingkan emosi dan amarah. Terus dia juga sebenarnya cukup sadar, cukup ngerasa bersalah atas apa yang dia lakukan saat ini gitu. Dalam artian tuh kayak ya saat ini dia kayak masih belum cukup bisa ngebahagiain kamu, tapi di masa yang akan datang dia seolah-olah ingin, dalam hati dia gitu ya, seadanya kamu tahu gitu, dia ingin berjanji dalam artian tuh kayak untuk saat ini mungkin kamu banyak menderitanya jalan sama aku, tapi kedepannya gitu kamu akan, dalam artian tuh walaupun sampai titik darah penghabisan gitu, yang jelas dia pasti bakalan bahagiain kamu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, dalam artian tuh kayak walaupun untuk saat ini gitu kita ini belum benar-benar bisa bersatu, tapi dia percaya bahwa kedepannya gitu, dalam artian itu antara kamu dan dia akan bersatu dalam nuansa yang benar-benar indah, dalam nuansa yang benar-benar mendukung gitu, kalau misalnya dia seorang perempuan seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa sebenarnya itu kayak ada juga sih seseorang tuh yang kayak mungkin entah sahabat kamu entah teman kamu itu kayak menyarankan, ih kamu jadi orang sabar banget sih gitu, kamu kok bisa ya ngejalin cinta LDRan seperti itu, kamu kok bisa ya menjalin hubungan, kalau misalnya aku sih udah nggak betah gitu. Tapi kamu kayak masih tetap, dalam artian tuh memegang teguh prinsip kamu gitu, sebisa mungkin angin yang menerpa gitu, kamu akan tetap bertahan untuk dia, karena tujuan kamu adalah bisa bersatu dan berbahagia sama dia gitu. Jadi ya udah gitu ya, kamu sih menghargai ya perkataan dari sahabat kamu, menghargai perkataan teman kamu, bukan berarti kamu nyuekin dia, marahin dia, enggak gitu
Ya, tapi kamu di sini tuh kayak gini loh, kamu lebih mencerna lagi gitu. Dalam artian, kalau misalnya ada orang yang ngomong yang nggak sih tentang kita, tentang hubungan kita, yang seolah-olah ingin merenggangkan kita gitu. Ya, kita cukup aja gunakan hal itu sebagai motivasi aja gitu. Kamu tipe orang sih berprinsip seperti itu, karena bukan tipe seseorang yang berprinsip secara ribet gitu. Terus aku juga di sini ngelihat di sini ada kartu The Hangman gitu. Kartu The Hangman itu yang artinya setelah keajaiban datang dan kamu bisa dalam artian itu bisa bertemu dengan dia secara langsung, kamu akan merasakan sebuah dampak cinta yang begitu dahsyat. Kamu akan merasakan sebuah perubahan besar yang cukup signifikan gitu. Perubahan besar apa gitu? Ya yang semula kamu mungkin kayak banyak gak bahagianya sama dia, tapi kedepannya gitu kamu jadi lebih banyak kejutan atau banyak kebahagiaan yang nantinya tuh bakalan kamu dapatkan. Terus juga di sini kamu akan sama-sama antara kamu dan dia lebih banyak menunjukkan tentang rasa kepedulian, kasih dan sayang gitu. Terus aku juga di sini uh, bakalan lihat bahwa nantinya kamu bakalan tahu tentang bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya kepada kamu. Jadi kayak setelah kamu bener-bener ketemu sama dia nih gitu, kamu nantinya itu akan tahu gitu tentang bagaimana sih cinta dia ke kamu, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Walaupun yang kayak kemarin kamu juga sempat kayaknya terombang-ambing gitu, tapi setelah kamu nantinya ketemu sama dia secara langsung dan kamu tahu bagaimana perasaan dan cintanya dia ke kamu, baru nantinya tuh hati kamu bakalan tervibrasi atau merasa tergetar bahwa ternyata wah nih orang ternyata cinta dia tuh sungguh-sungguh ya kepada aku, ternyata apa yang aku persepsikan selama ini tuh ternyata salah gitu. Terus di sini bisa dibilang tuh kayak hubungan yang kalian jalani bener-bener kayak kalian berdua gitu. Ini tuh kayak bener-bener uh, hasil dari sebuah proses sih, dalam artian tuh kayak proses mulai dalam artian tuh kalian berdua sama-sama saling bersabar, proses dimana kalian berdua sama-sama berkorban, sama-sama bisa menahan untuk bertemu gitu. Jadi kayak nantinya tinggal kamu ke depannya tinggal menjemput keindahan aja nih gitu. Dan nantinya kamu bisa berpikir dalam artian tuh kayak merasakan sebuah kelegaan gitu. Ternyata dari berkorban, sama-sama bersabar, menahan rasa untuk saling bertemu, ternyata akan tercipta sebuah keindahan. Dan nantinya itu kayak tinggal satu step lagi, tinggal satu langkah, kamu dan dia itu bakalan bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Walaupun mungkin di awal kamu kayaknya ngerasa sih kayak kurang percaya, tapi setelah kamu benar-benar bisa bertemu sama dia, benar-benar bisa bertatap muka sama dia gitu, kamu nantinya itu bakalan lebih percaya diri lagi gitu. Ternyata apa yang kamu pikirkan dan kamu omongkan tuh kayak ternyata tuh kayak nggak sesuai dengan intinya tuh kayak apa yang kamu pikirkan dulu. Mungkin kamu berpikir tentang dia dulu itu yang kayak yang negatif-negatif mulu nih, yang dia mungkin kayaknya nanti nggak niat nih gitu, wah mungkin hanya dia main-main gitu. Tapi setelah kamu bertemu sama dia dan tinggal satu step lagi ke jenjang pernikahan gitu, kamu bakalan bisa melihat bahwa dia itu ternyata orang yang bersungguh-sungguh. Terus di sini aku juga melihat, kamu jangan ngerasa sih, bukan berarti dia belum bisa menemukan kamu gitu. Dia hanya gantungin kamu aja, bukan seperti itu. Tetapi mungkin dalam artian kamu juga tahu lah gitu, posisi dan kondisi saat ini tuh kayaknya masih belum mendukung gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya dia menunda gitu. Tapi itu sebenarnya bukan keinginan dia, karena harapan dan keinginan dia tuh sebenarnya tuh kayak ingin bertemu kamu secara langsung. Walaupun kamu udah mencoba beberapa kali berencana sama dia tapi gagal gitu. Tapi saya percaya bahwa nanti ujung-ujungnya gitu kamu dan dia tuh bisa bakalan bertemu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa nantinya gitu orang ini tuh akan melakukan sebuah tindakan tuh yang kayak bikin kamu ngerasa so sweet gitu, bikin kamu kayak ngerasa happy, ngerasa seneng gitu, karena di momen itulah kamu akan menjadi seseorang yang kayak penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa sayang gitu. Terus juga di sini sepertinya kamu akan melakukan sebuah rencana lagi sama dia setelah kamu bertemu. Bisa saja gitu, kamu dan dia itu akan dalam artian tuh kayak satu step ke jenjang selanjutnya, entah pertunangan, entah pernikahan. Yang jelas tuh akan melakukan sebuah hal yang berkesan untuk kamu ke depannya. Terus juga di sini aku melihat bahwa kamu dan dia nantinya ke depannya akan menjadi sebuah pribadi yang jauh lebih sabar lagi daripada sebelumnya. Karena apa gitu? Ya kamu di sini tuh kayak udah tau lah gitu. Dalam artian tuh kayak kamu udah banyak bersabar, kamu udah banyak berkorban. Jadi ya udah gitu. Kamu dalam artian tuh akan menjadi pribadi yang kayak
rasa sabar kamu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Terus juga di sini orang ini juga orang yang mampu dalam artian tuh kayak menuntun kamu untuk, dalam artian tuh kayak mungkin walaupun dia bukan tokoh agama, walaupun dia bukan tipe seseorang yang terlalu beragamis banget gitu, tapi orang ini mampu menuntun kamu untuk menjadi sesuatu hal tuh yang kayak lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dia seorang perempuan gitu, ya orang ini akan banyak ngingetin kamu, akan banyak, intinya tuh kayak ini loh, kamu kalau A itu salah gitu, kamu kalau B ini dosa gitu. Jadi kayak kamu lebih banyak itu kayak berkaca dari dia gitu, kamu lebih banyak sebenarnya orang ini nggak terlalu menuntut untuk kamu jadi agamis, untuk kamu jadi super agamis gitu. Tapi setidaknya tuh kayak kamu harus bisa, dalam artian tuh kayak iman kamu lebih diperkuat lagi gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan seperti itu. Terus di sini aku coba lihat bagaimana perasaan dia. Oke, 2 kartu udah kebuka, 3 kartu, 4 limpas ya. One. Wih, kartunya bagus deh. Di sini aku melihat juga sih bahwa nantinya kamu akan bisa tersenyum indah lagi setelah kamu benar-benar bisa bertemu, bercurhat, mencurahkan isi hati secara langsung sama dia. Nanti aku tuh akan merasa sebuah merasakan sebuah momen tuh yang kayak lega. Ini adalah momen yang kamu tunggu-tunggu akhirnya datang juga gitu. Terus orang ini juga yang nantinya tuh akan, dalam artian tuh kayak akan membebaskan kamu dari belenggu siksaan yang selama ini datang menghampiri kamu. Seperti apa sih siksaan yang kamu rasakan? Ya sebenarnya dengan kamu juga nggak bisa bertemu dengan dia secara langsung, nggak bisa bertatap muka secara langsung, kamu nggak tahu face dia, itu juga merupakan sebuah siksaan sih gitu. Karena kamu itu tipe seseorang tuh yang kayak gini loh, ya kita ini harus ketemu dulu aja gitu loh, dalam artian tuh yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu udah bertemu sama dia, ya otomatis kan kamu akan merasa lega gitu. Terus juga di sini kalau menurut aku sih gini ya, orang ini tuh tipe seseorang yang mencintai seseorang itu karena kesederhanaan, bukan dari tampang dia gitu. Jadi lebih baik sih tampil aja seperti bagaimana biasanya kamu, misalnya kamu akan bertemu sama dia, dan jangan pernah menjadi orang lain, karena dia sebenarnya tuh kayak tipe seseorang yang cukup cukup nyaman dengan kondisi kamu yang saat ini. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sepertinya ada banyak hal yang akan terwujud gitu ketika kamu dan dia nantinya tuh akan menikah gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak sebelum menikah gitu, kalian tuh kayak dihadapkan sama situasi hal tuh yang cukup sulit gitu, dan dimana kalian bisa sabar, bisa melewati atau enggak gitu. Dan ini yang saya lihat gitu, kamu udah merasakan sebuah kepahitan tuh di awal gitu. Jadi yang kayak kedepannya ya kamu tinggal ngerasa bahagianya aja sih sama dia gitu, tinggal memikirkan bagaimana sih gitu after dan before kamu sebelum menikah itu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kayak tinggal mikir itu aja. Karena dari segi overall di sini aku melihat sih semuanya is fine gitu. Semuanya sih kayak udah baik-baik aja gitu. Jadi kayak tinggal kamu mikir tentang bagaimana gitu jenjang hidup kamu yang selanjutnya bersama dia. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya kamu dan dia itu akan bertemu di sesuatu tempat gitu. Bisa di kafe, rumah makan, tempat makan, yang jelas tuh tempat yang seperti itu. Kalau taman, ya ada yang ada di taman, tapi lebih dominan yang seperti itu. Terus di sini aku juga ngelihat kalau misalnya kalian akan membuat sebuah rencana liburan, itu udah ada di sini. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa nantinya kamu akan bener-bener kayak bisa tertawa secara lepas bersama dia, tertawa lepas dan bahagia. Itu juga bisa kelihatan. Terus juga di sini ya kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, aku yakin sih walaupun kamu udah tahu dia itu tipe seseorang yang suka kamu itu apa adanya, tapi tahulah gitu, seorang perempuan kan pasti ingin tampil perfeksionis. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya bagaimana dia tampil di hadapan ceweknya gitu. Aku lihat seperti itu. Terus di sini ada kartu Six of Cup gitu, menggambarkan tentang kayaknya di sini tuh kayak kamu nantinya itu akan banyak saling bertukar pikiran atau menceritakan tentang masa lalu masing-masing setelah kalian bertemu. Ya intinya tuh kayak
kamu akan melakukan sebuah obrolan panjang yang nantinya tuh kayak kamu nanti nggak percaya ya, ternyata kita komunikasi udah cukup lama loh gitu, tapi kenapa ya kok kita ngerasanya tuh kayak masih sangat singkat gitu. Itu artinya kamu dan dia merasa sama-sama nyaman gitu loh. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat kalian yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang number 3. Oke, coba kita lihat tentang bagaimana sih gitu, bagaimana perasaan dia saat ini terhadapmu. Di sini kelihatan ada kartu Temperance. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini juga ada kartu The Moon. Kalau di sini aku melihat dari segi zodiak tadi itu yang kuat tuh kayak bukan Aquarius sih, Aries gitu ya. Cancer, Scorpion, terus Libra juga ada. Tapi juga dalam artian zodiak lain juga ada ya. Tadi aku lihat seperti itu. Tamu yang strong ya yang aku sebutkan tadi gitu. Oke, bagaimana sih perasaan dia saat ini terhadapmu atau kepadamu? Di sini keluar satu. Oke, kita coba lihat 1, 2, 3, 4. Bagaimana sih perasaan dia saat ini kepada kamu gitu? Kalau ini sih lebih ke dia sebenarnya gitu loh. Bagaimana sih perasaan dia saat ini kepada kamu? Sepertinya perasaan orang yang memilih kartu nomor 3, perasaan dia saat ini tuh kayak ngerasa tak terbendung lagi ya. Dalam artian tuh kayak dia akan menemui kamu. Yang jelas kelihatannya itu. Terus sisi lain gitu, karena apa? Ya perasaan, rasa rindu dan kangen dia itu kayak udah nggak bisa terbendung lagi gitu. Jadi orang ini tuh kayak udah bikin sebuah rencana gitu. Kalau misalnya kamu dan dia itu akan bertemu. Terus di satu sisi lain gitu, sepertinya orang ini juga bakalan ngomongin tentang masalah sesuatu hal tuh yang serius. Tentunya menyangkut masalah hubungan gitu. Bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kayak udah nggak ingin lagi deh menjalin hubungan kamu yang berputar-putar seperti ini, karena udah saatnya bagi dia untuk bisa memulai keseriusan gitu. Bukan berarti kamu menjalin hubungan kemarin sama dia tuh nggak serius ya, bukan seperti itu. Tapi kayak memang ini adalah waktu antara kamu dan dia ini kayak udah waktunya nih gitu. Aku udah berpikir serius karena dari umur aku udah segini, umur kamu juga udah segini nih gitu. Dalam artian tuh kayak aku udah nggak ingin lagi terkatung-katung dalam sebuah hubungan yang ketidakpastian gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak udah bener-bener mempersiapkan secara bulat gitu. Bakalan ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus aku juga ngelihat bahwa mungkin orang ini flashback ke belakang kemarin tuh kayak menjalin hubungan sama kamu itu dalam artian tuh bukan berarti nggak serius ya, tapi kayak orang ini tuh kayak ngerasa masih bisa belum, dalam artian tuh kayak masih belum bisa memilih kamu sepenuhnya, karena bisa dibilang tuh kayak kamu diikat dalam tali pertunangan atau pernikahan aja belum gitu. Itu kan yang membuat intinya tuh kayak antara kamu dan dia tuh jadi bagaimana ya, intinya tuh kayak jadi belum bisa secara lega gitu loh. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sebenarnya orang ini tuh ingin sih gitu, dalam artian tuh berkicau, meluapkan tentang kerinduannya sama kamu. Tapi orang ini nggak bisa gitu. Nantinya tuh takutnya kamu kiranya baper, kamu takutnya lebay, alay atau bagaimana. Jadi ya udah gitu. Dia ingin sekali menemui kamu secara langsung untuk mengutarakan tentang bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya ke kamu dengan cara ya pengorbanan dia. Maksudnya tuh kayak menemui kamu secara langsung gitu. Terus juga di sini ada kartu Temperance itu. Kartu Temperance itu yang artinya kamu sempat sih ngerasa ragu sama dia kayaknya gitu. Ngerasa ragu sama dia tuh dalam artian tuh kayak mungkin nggak gitu. Orang yang intinya tuh kayak dia gitu, bisa nggak sih gitu bener-bener diajak serius. Karena bisa dibilang tuh kayak nih orang itu kamu menganggap dia tuh kayak masih suka seneng-seneng, masih suka dunia dia sendiri. Terkadang juga
masih nggak mau dikalahkan gitu. Terkadang kamu di sini mikir gitu, bisa nggak sih orang yang karakternya kayak dia bisa diajak serius gitu? Kamu jangan salah gitu. Justru biasanya orang yang seperti itu, kalau memang waktunya dia udah tiba gitu, dia kalau bisa serius, dia bakalan serius gitu. Terus juga di sini aku juga ngelihat bahwa intinya tuh kayak orang ini yang kemarin gitu bukan berarti dia itu nggak bisa diajak serius, karena dia tuh berpikir gitu, dia mumpung dia belum married dan belum menikah sama kamu, dia akan menghabiskan masa seneng-seneng dia dulu, baru misalnya antara kamu dan dia sudah bener-bener menikah gitu, baru dia akan bener-bener ngerasakan suatu hal tuh yang kayak oke, aku nggak akan main-main lagi, aku nggak akan seneng-seneng lagi sama kehidupan aku, karena dia udah ngerasa puas. Dan kedepannya gitu, tinggal dia tuh bagaimana cara memelihara keluarga dia gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya dia bakalan seneng-seneng aja terlebih dahulu gitu, mungkin bakalan shopping-shopping, belanja-belanja atau bagaimana gitu, keluar-keluar sama temennya. Kalau misalnya dia udah married gitu, dia udah nggak ingin lagi seperti itu, karena dia ingin fokus sama anak-anaknya dan calon suaminya gitu. Terus aku juga di sini ada kartu The Moon, menggambarkan tentang sebuah, sebenarnya kamu juga cukup dalam artian tuh kayak ngerasa tersiksa juga sih gitu, menghadapi seseorang tuh yang dalam artian tuh kayak mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak kurang peduli sama kamu, dia lebih condong dalam artian tuh kayak seneng-seneng sama kehidupan dia sendiri gitu loh. Kamu juga banyak ngerasa sedih, khawatir juga gitu. Sedihnya apa gitu? Di saat kamu butuh dia, dia nggak ada untuk kamu gitu. Dan di saat dalam artian tuh kayak rasa takut kamu apa gitu, mungkin nggak gitu orang yang kayak dia bener-bener bisa dijadikan untuk pendamping hidup, itu sih yang kamu khawatirkan. Tapi di sini kayak kamu itu mencoba dalam artian tuh kayak berpikir secara tegas menggunakan hati dan pikiran kamu juga banyak berdoa dalam artian tuh kayak ya udah, aku memilih bertahan maju ke depan tuh bersama dia. Kalau memang dia yang terbaik untuk aku, ya Tuhan gitu, mohon pertahankan dia. Kalau memang dia bukan yang terbaik untuk aku, ya udah pisahkan. Tapi nyatanya apa gitu, kamu dan dia sampai sekarang bertahan, yaitu merupakan jawaban atas doa-doa yang kamu panjatkan selama ini gitu. Terus juga di sini tuh mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak orang ini tuh lebih memilih menghindar gitu ya, menghindar dari permasalahan, bukan menyelesaikan permasalahan gitu. Tapi ya mungkin jika dilihat itu kurang dewasa sih. Tapi memang kayak nih orang itu tipe seseorang yang gini loh, dia tuh udah tahu sih kamu itu orangnya tuh kayak bawel gitu, jadi kayak orang ini tuh nggak mau deh gitu, dalam artian tuh menanggapi kebawelan kamu, sehingga terjadi masalah yang jauh lebih besar daripada yang dia prediksikan gitu. Jadi dia lebih memilih menghindar. Tapi kedepannya saya yakin gitu, dia nggak bakalan seperti itu lagi, karena dia udah dalam artian tuh kayak rasa seneng-seneng dia udah dihabiskan, masa-masa happy-happy dia udah dihabiskan. Jadi kayak tinggal kedepannya bagaimana cara menjalin kelangsungan hidup aja bersama kamu gitu. Terus aku juga di sini ngelihat di sini tuh ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords tuh menggambarkan tentang sebenarnya gini loh, eh di sini tuh kayak mungkin kamu juga sempat sih gitu, dalam artian tuh kayak ya Tuhan segera bangunkan aku dari mimpi buruk ini gitu. Kalau memang dia yang serius gitu, ya segera gitu tunjukkan keseriusan dia. Nyatanya apa gitu, ya orang ini kayak sudah tinggal selangkah lagi buat intinya tuh kayak dia udah merencanakan sesuatu hal, rencana yang terindah buat ngajak kamu serius gitu. Jadi ini adalah merupakan jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan gitu. Dan aku juga ngelihat sih bahwa memang kamu merasa sih bahwa kayak seolah-olah cinta kamu ini berputar-putar sama dia gitu. Tapi sebenarnya bukan berputar-putar juga sih, tapi memang setiap orang kan memiliki cara masing-masing gitu. Terkadang ada orang yang di awal serius tapi akhirnya nggak serius. Nah kalau ini orang itu kayak tipe orang yang kayak di awal tuh kayak nggak kelihatin sisi serius dia yang sesungguhnya gitu. Tapi setelah next ke depannya gitu, kamu kayak mampu ngelihat loh tentang sisi keseriusan dia tuh kayak apa sih ke kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Ten of Pentacles. Di sini ada kartu Knight of Swords. Coba lihat. Terus di sini juga ada kartu The Fool. Terus di sini juga ada kartu Six of Pentacles. Oke.
eh di sini tuh di sini ya, for all sport ini tuh kayak menggambarkan tentang kayak sebenarnya kamu juga ngerasa mungkin di awal tuh kayak ngerasa wanti-wanti aja sih sama dia, dalam artian tuh gini loh, awas lo gitu, aku udah terlanjur serius sama kamu, udah sayang sama kamu, kalau misalnya kamu main-main ya udah gitu, aku bakal marah besar sama kamu. Jadi kayak kamu itu udah wanti-wanti seperti itu sih gitu, dan dia juga cukup peka kok gitu, apa yang masih itu ada di dalam pikiran kamu. Cuman ya orang ini nggak ada sama sekali niatan buat mempermainkan perasaan kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu Three of Pentacle gitu. Kartu Three of Pentacle di sini itu menggambarkan tentang eh di sini tuh kayak gini ya. Three of Pentacle tuh menggambarkan tentang nih orang itu kayak gini sih sebenarnya. Orang ini juga sebenarnya tuh gini loh. Oke, aku akan mewujudkan gitu apa yang akan mewujudkan dan membuktikan itu bahwa apa yang kamu pikirkan gitu itu semuanya itu nggak bener, karena bisa dibilang tuh kayak orang ini memang harapan dia kedepannya sama kamu ya ingin bersatu sama kamu dalam ikatan tali pernikahan. Cuman kalau memang kamu merasa kemarin dia nggak serius gitu, itu tandanya berarti orang ini tuh kayak masih ingin menghabiskan masa-masa muda dia gitu, dan kedepannya orang ini bakal lebih banyak berkorban dan melindungi kamu. Orang ini yang bakalan ngerasa hati dia tergerak untuk dalam artian tuh ngejaga perasaan kamu, walaupun kemarin gitu perasaan kamu nggak banyak dijaga sama dia, tapi kedepannya gitu aku ngelihat bahwa orang ini tuh orang yang bakalan banyak dijaga perasaan kamu. Terus juga di sini tuh ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool tuh yang artinya setelah bener-bener kamu dan dia bener-bener bertunangan atau menikah gitu, kamu akan merasakan sebuah awal yang baru. Kamu akan merasakan kayak awal yang baru, seolah-olah itu kayak hubungan baru gitu bersama dia. Karena di sini ada kartu Six of Pentacle gitu. Kartu Six of Pentacle tuh artinya tuh menggambarkan tentang gini loh, apa yang menjadi keinginan kamu itu akan terwujud gitu. Dan ini semuanya tuh kayak dari usaha dan kerja keras kamu bertahan sama dia. Kalau misalnya kamu nggak bertahan, ya mungkin kebahagiaan tersebut masih jauh dari mata kamu gitu. Jadi ini tuh seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading, private reading, semua keterangannya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali mendapatkan notifikasinya, oke? Jadi buat kalian semuanya tadi yang ingin gabung di private reading, personal reading gitu, kalian bisa lihat nih tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah di deskripsi video ini. Terkadang masih ada teman-teman tuh yang terkadang itu kayak masih nggak tahu gitu. Jadi kayak cara-caranya itu ada di bawah di deskripsi. Nanti di situ ada nomor WA-nya gitu, nomor rekeningnya, semuanya, cara-caranya ada di situ. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat buat kalian semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.